Dalam artian tuh dia ngomongnya tuh ngalor ngidul. Ya. Halo semua. Selamat datang di podcast AHBN. Hari ini kita bakal membahas masalah lucu sekaligus bikin naik darah tentang seseorang yang lebih cerita tapi ceritanya beda dari yang lain. Bersama saya udah hadir dua narasumber nih. Kenalan dulu dong nih. Oke, jadi saya narasumber yang pertama, nama saya Rainida Syafa Nabila. Saya narasumber yang kedua, nama saya Naura Kirana. Safa sama Kirana, apa kabar? Baik. Kalian tahu kan, Tuhan ciptain banyak tipe manusia. Salah satunya ini yang bakal kita bahas nih. Sifat yang bikin banyak orang jadi korban. Apa tuh? Wih, tipe yang gimana tuh? Ya sesuai sama judul hari ini, si tukang edit kenyataan. Ops. Duh, kayak bahaya banget ya. Memang. Buat bahas ini kita udah ada dua narasumber yang kena dampak dari manusia tipe kayak gini. Aduh. Nah, Safa atau Kirana boleh gak sih diceritain awalnya kayak gimana kok sampai akhirnya kalian bisa kena dampak dari manusia kayak begini? Boleh banget dong. Mau cerita dari yang awal banget apa baru-baru ini? Aduh. Ya dari awal Iya, dong. nggak malah. Mau dari awal. Ya. Oke. Kasih paham. Kasih paham sih. Oke, jadi gini ya. Waktu semester 1 ya itu kan kita ajakin buat ke perpus. Nah, sebelum ke perpus, dia itu diajakin sama ada teman saya namanya ke rumah dia. Nah, terus waktu itu tuh dia nggak ikut saya, jadi dia ikut sama dia jalur waktu ke rumah Hesti. Terus waktu dia lagi perjalanan, kan itu lewat dia itu ya Iya. Dia itu ya mungkin kurang Hati-hati. ya, kurang hati-hati. Dia itu nggak ngelihat depan apa namanya? Depannya waktu itu Ya, ya. itu Malah kan- liatin belakang. Iya, malah liatin ke belakang. Dia itu nggak fokus ke depan, padahal di depan ada mobil. Terus dia jatuh dari motor, kelempar ke pinggir pasar Anyar. Nah, setelah itu kita tuh berberapa orang? Berlima sama Dia. Yo, alright. Yo. Ya, berlima sama dia. Terus waktu itu kan kita masih sempat ke perpus. Dia izin dulu ke kamar mandi perpus. Katanya perutnya Sakit karena habis jatuh itu. Iya. Nah, setelah itu dia ditelepon sama orang tuanya buat pulang. Katanya mau ngecek kondisi dia. Nah, setelah itu beberapa hari waktu sekolah dia itu cerita ke teman-teman. Katanya dia cuci darah, habis itu operasi sini tuh apa namanya? Operasi ringan di bagian iki apa sih? Bagian perut kiri lah. Ya, bagian situ. Sama katanya cedera otak. Cedera otak katanya. Nah, terus itu dia nggak berangkat sekolah hampir semingguan. Seminggu. Ya seminggu sekolah, cuma aslinya 5 hari. Oh ya, berarti ya hampir 1 minggu waktu sekolah. Terus ada teman aku yang nanyain dia gimana kondisinya seharian, dicariin sama temanku karena panik temanku. Soalnya kan dia sampai kayak gitu, kita juga yang ngajak. Jadi kita ada rasa bersalah sedikit dia sampai kayak gitu. Nah, setelah itu katanya dia aman, nggak apa-apa. Terus kita lihat sih kondisinya agak ya kurang baik sih, soalnya sininya bolong, sini juga bolong. Terus habis itu dia kan setelah itu dia tuh cerita ke salah satu teman aku cowok yang lagi deket sama dia. Katanya dia cedera otak, lupa ingatan. Terus waktu itu juga katanya dia apa sih namanya
tes apa? Ronsen otak ya? Ronsen otak. Iya kan dia waktu itu bilang Iya. jadinya anak otak Iya sih. kan. Pembekalan otak. Oh, itu dia tuh bohong. Iya. Enggak, sebelumnya kita percaya aja katanya kata dia. Nah habis itu dia waktu sekolah kan sempat buka bagian sininya. Itu tuh sebenarnya ada perban, tapi salah satu teman aku ada yang bilang ke aku kalau di bagian perbannya ini darahnya warna pink. Pink. Kalau darah kan biasanya warnanya merah ya. Tiba-tiba berubah Pink. jadi pink. Pink. Ya kan Kak? Waduh, Ultraman apa pink ya, nih? eh. Gitu. Nah, terus mulai dari situ kita curiga. Terus kan dia juga pernah bilang kalau cek otak di ronsen ya. Setahu saya sih di sini nggak ada ya rumah sakit yang selengkap itu fasilitasnya. Harusnya kalau kayak gitu dirujuk ke Rumah paling sakit nggak, lain. iya paling Rumah nggak sakit. rumah sakit luar. Terus ya kalau ngecek di otak itu harusnya di lab hampir sebulanan baru bisa diambil sih hasil tesnya. Oh iya benar sih. Nah, mulai dari itu kita mulai kehilangan kepercayaan sama dia. Oke, kita lanjut yang baru-baru ini ya. Ya. Yang baru-baru ini dia kan sering ya bohong-bohong gitu. Kita kan udah tahu tabiatnya dia dari dulu tuh emang kayak gitu. Sebenarnya kita nggak peduli sih dia bohong-bohong gitu, karena juga kalau dia aku nggak Balik sendiri iya, gitu kan. nggak terlalu ngerugiin aku sih kalau dia bohong. Kak, dia bohong kan mungkin apa namanya nyenengin dia. Ya mungkin itu bakalan nyenengin dia lah karena kayak Kelihatan wah. Iya, kelihatan luah gitu. Tapi sebenarnya kita itu nggak terlalu menggubris omongan dia. Terus kan dia nggak cuma bohong ke kita, semua anak kelas cewek. semua anak kelas, bahkan itu nyebar ke kelas lain juga. Iya, nyebar ke kelas lain juga. Kok bisa nyebar sih? Ya karena dia sendiri yang cerita. Tapi dia cerita ke tiap orang itu beda-beda. Ada yang aku gini, kalau yang lain aku tuh gini gitu. Dalam Beda-beda. artian tuh Beda dia orang, ngomong, beda cerita. dia ngomongnya tuh ngalor ngidul. Iya, dalam artian ngalor ngidul. My family, my team. Ya boleh. Nah setelah itu teman-teman aku kan merasa janggal ya, soalnya dia itu kalau Jujur janggal. bohong itu agak nggak masuk akal sedikit, nggak masuk akal. Terus kan ada salah satu teman aku yang nyari bukti itu omongan dia tuh bener apa enggak. Ternyata nggak bener. Nggak bener Nah semua. mulai dari situ kita semua hilang respect sama dia. Terus semua orang kan ngejauh ya dari dia. Nah ini nih. Nah itu dia. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Nah, terus tuh dia ngefitnah aku sama dia, sama Baskara, fitnah ngehasut teman-teman kelas Sekelas buat nggak suka sama dia. Padahal semua orang itu ilfil Feel karena sama kelakuannya dia kelakuannya. sendiri. Terus yang ngefitnah nih. Nah, ini pasti mikir deh. Berarti dia kalau di kelas temenan sama siapa? Nggak ada Nggak ada dong. temen. Ya pasti nggak ada dong. Karena kan dia kayak gitu, siapa coba yang mau sama dia kalau kayak gitu? Yaudah cerita apa lagi cok. Sing ngefitnah jadi kelas. Terus dia tuh sempat cerita ke temenku, disebut rasanya Waduh. anak kelas lain lah pokoknya. Dia bilang kalau misalnya aku sama Safa itu tuh menghasut anak-anak kelas biar gak suka sama dia. Terus apa Saf? Tambahi please. Terus kata anak kelas lain juga ada yang bilang gini, aku dimusuhi iya, sak Bu, iya, kelas kalian. gara-gara Naura Kirana ini. Terus juga dia bilang gini, biang keroe dimusuhi kan guru-guru Baskara toh. Baskara itu Naura Kirana ya. Dia bilang gitu. Terus kan kita yang dapat berita itu langsung Kayak hah? wow, so fantastis. Nah, terus kita kayak kaget gitu kan. Soalnya kita nggak ngapa-ngapain ya. Iya. Tiba-tiba banget dia ngefitnah kita berdua ke kelas-kelas lain, nggak cuma 1-2 orang. Kok kenapa dia bilang biang keroknya Kirana? Nggak tahu, mungkin dia emang dasarnya nggak suka sama dia. Bisa juga karena ininya nggak ada mungkin. Nol mindset. Iya, no mindset mungkin. Terus juga Aku ngomong. ya, Terus dia juga bilang ke kelas lain, dia tuh cerita kalau misalnya tuh aku sama Safa tuh nggak suka sama dia, katanya tuh
emang hatinya kita aja yang nggak ada, bilangnya Ya. gitu kayak. Padahal ya dia tuh minta maaf nggak karena kita yang nyuruh, itu inisiatifnya dia tuh nyebarin ke grup-grup lain, kayak grup kelompok, grup circle dia di kelas mungkin yang dulu itu kan dia punya grup ya, terus kan dia minta maaf ke grup itu, dia bilang ke orang gini, adalah temanku, dia bilang gini, aku dimusuhi sak kelas kenapa gara-gara sama dek Ini karena kok iso mbah mereka kan pancen ra seneng mbek aku ket semester 1. Hah, semangat yo betah-betah. Iyo, aku lo ngasih minta maaf neng mereka padahal aku ra salah. Dia bilang gitu. konyol. Terus temanku tuh bilang gini ke dia. Hah, lah apa minta maaf Iyo, kan aku anak baik ngono. Lah terus nek yo nek aku ra minta maaf, yo piye? Wong aku minta maaf mereka koyo ngono. Merasa tersakiti banget. Iya, playing victim. Bilang playing victim. Terus juga dia bilang gini, walaupun aku rasa salah, aku tetap minta maaf Karena aku anak baik. karena aku anak baik. Nek aku ra minta maaf, mereka apa? Anak galingan aku. Ya intinya Ojo, gitu. ono, Terus ya, Cuk. terus yang paling gong dia bilang gini, aku minta maaf walaupun aku rasa salah karena atine mereka Yang elek. Kita kan langsung kayak waduh, kita kenapa? Yang lain kan yang dimintain maaf sama dia kan sebenarnya ada yang nggak kesangkut paut sama dia. Iya. Berarti kan secara tidak langsung dia ngatain orang yang diminta maafin sama dia, walaupun itu nggak ada sangkut pautnya sama dia. Terus apa lagi ya? Pernah aku sih di sana. Tapi kan tau lah. Ya, mungkin cukup ini aja sih, soalnya nanti bakal kesepil orangnya kalau kebanyakan. Mungkin terlalu kelihatan ya, terlalu nanti. kelihatan. Mungkin ini aja sih. Ya tetap menjaga privasi. Privasi. Privasi nomor 1. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebenarnya kita mau ngomong baik-baik, mungkin bakal nyelesain, tapi kemungkinan dia bakal tetap gitu sih, soalnya dengar dari teman SMP dia emang kayak gitu dari SMP, berarti kan emang tabiatnya kayak Emang wataknya gitu. Kacau. tabiatnya kayak gitu. Kalau semisal ini kita kan udah coba ngomong baik-baik, semisal ini masih nggak ada perubahan, mungkin kita bakal butuh pihak ketiga untuk menangani masalah ini. Bisa orang tua, bisa BK sekolah, bisa wali Karena kelas. kan itu udah jelekin nama baik kan. Iya, itu karena udah menjelek-jelekan nama baik. Padahal dia nggak ada bukti, padahal juga sebenarnya nggak kayak gitu. Apa itu udah? Makasih semuanya. Terima kasih semuanya.